Dia Awa. Dia Caca. Kita berdua asik. Oh manusia berisi punya hati tapi tak hati-hati, beralaskan logika, sering merasa benar. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Siapa nih? Lah, si Ken anjir. Kenapa? Kok jadi gembel gini? Ya kerjaan gue pada diambil sama AI. Gimana lagi? Apa sih Bang? Jurusan apa sih? Di kafe. Oh, di kafe. Oh. Makanya, jangan bilang makanya jangan. Oh ya udah, makanya nggak usah jadi gembel lagi. Gue sendiri, gue masuk di kafe. Nah, kan saya mau jadi komikus. Tapi susah. Lagian sih udah masuk di kafe, jadi gembel buat apa itu kan? Nggak usah lah, harusnya mah. Ih, nggak boleh gitu. Temen aku anak di kafe ada tahu yang jadi sukses. Ya. Ada dari sana orangnya. Iya, dia sekarang tuh jadi kaya raya beneran. Bohong nih. Orang kemana-mana aja pakai perhiasan. Coba tunjukin perhiasan lu. Mana ya? Ini. Tuh kan. Dia bisa di kafe kan? Kenapa? Kamu Ya, beda gue banget. diambil AI. Lah, kok bisa? Diambil. Oh. Di mana diambilnya? Tuh, saya kan mau ilustrasi, tapi mereka udah pada AI aja biar gratis. Lah, lu sendiri gimana? Kalau gua sih masih tetap aja sih, jalan aja. Lu malas sekali emang. Ya udah gimana aja lah kalau kayak gitu mah. Ih, parah Tapi banget. emang AI itu apa sih? Kan nggak tahu. Nggak tahu. AI itu artificial intelligence. Pernah dengar nggak? Tahu sih, masih dari dosen waktu itu dia cerita. Pernah. Nah itu tuh, dosen itu. Pas ini Pak. Ini dosen kita emang. Iya. Oh, dia duduk di mana ya? Iya. Sini saya. Ngajak. Oke. Nah, Ada apa nih? Ada apa? kayak ini Pak, ada kasus nih. Katanya kerjanya dia ambil AI. Makanya jadi gembel. Emang masuk akal ya Pak? Atau emang dasarnya bergembel aja? Iya, udah nalurinya kayaknya. Jadi mau gimana? Udah deh, lanjut ke gembel aja. Makasih ya udah sempat tadi. Oke, kembali lagi di Digital Vibes episode ketiga edisi AI bersama Mas Andi dan Ayu. Bisa lihat gitu. Emang sukses apa? Sukses apa sih? Coba ceritain dulu background lu apa? Kenalan dulu. Sama Mas Andi juga udah kenal belum Pak sama kamunya? Oh iya. Udah kan mahasiswanya. Iya. Tapi udah tau belum kok dia jadi sukses? Nah, ini boleh diceritain. Ya, aku adalah Ayu. Ayu episode berapa? Ayu semester berapa? Aku semester 5 di DKV juga. Kalau Bapak semester berapa? Udah semangat tadi Dua. panggilin dosennya dong. Dasarnya Bapak ngajar apa Pak? Kalau saya lebih banyak di sini ngajarnya tentang multimedia dan audiovisual. Nah, jadi di episode kali ini kita tuh mau ngomongin AI. AI-nya bukan Adobe Illustrator ya. AI. Menurut kalian berdua, menurut kalian berdua, AI tuh ini nggak
mengancam karir kita nggak sih di masa depan sebagai artis kafe? Bukan, dari pandangan dulu deh masing-masing. Ya udah. Menurut Bapak sama Ayu, AI itu keren atau serem nggak? Keren atau serem? Untuk kayak ya, untuk sekarang menurut kalian gimana? Ayo dulu coba sih. AI keren atau serem? Keren mah keren banget, kayak keren banget lah. Tapi serem juga iya, kayak sekarang kan banyak tuh yang foto-foto diedit jadi pelukan, jadi itu serem tuh, itu serem. Serem. Bisa dipergunakan sama orang-orang yang Bertanggung jahat gitu, jawab. ya, bertanggung jawab gitu ya. Benar. Bapak. Nah, ya kalau ditanya serem atau keren sebenarnya nggak jauh berbeda ya sama si Ayu. Cuma kalau di sini tergantung nih, makanya kalau teman-teman di sini sebagai mahasiswa bisa menjadikan itu serem atau keren. Nah makanya bisa dikatakan ya pemanfaatannya aja ya kan, seperti itu. Jangan hal negatif kah, justru memanfaatkan lah seperti itu. Dimanfaatkan dengan baik dan Betul. benar sesuai kayak aturan yang Iya. normal berlaku gitu ya Pak. Positif Iya, aja. keren ya. Tapi Positif aja. aja. Tapi menurut kalian nih, kira-kira AI itu bakal mengancam nggak sih nanti di masa depan seiring Iya, Ber- mungkin ya teknologi? ada kemungkinan nggak nih kita sebagai desainer itu tuh kayak tergantikan gitu oleh AI. Nah, kamu udah jadi udah sukses segini gimana? Aku ya, kalau nggak gantiin banget sih kayaknya nggak bakal deh. Soalnya pasti hasil dari desainer langsung atau si AI-nya pasti kan beda banget kan, dari detailnya kayak ya pokoknya apalagi seniman gambar-gambar gitu, goresan-goresannya kan pasti beda ya. Terus Coba ingat-ingat lagi. Ambil skrip. apa tergantikan? Oh tergantikan. Pasti kan AI juga butuh kayak prompt dari kita kan kalau misalnya mau jalan, tapi nggak bakal tergantikan banget pasti. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bikin apa ya, bikin kita terancam. Apa tuh? Oke. Tapi kalau bapak gimana? Iya, tambahin. Jadi kalau misalnya dibilang terancam, saya pengalaman lah ya. Dulu udah lama ya kan mulainya munculnya AI, terutama dalam desain ya, untuk memunculkan suatu visual ya, ilustrasi akun ataupun foto. Nah di sini menurut saya tetap aja yang namanya AI ini bukan untuk menggantikan manusia, tapi justru untuk sebagai alat manusia untuk bisa menciptakan lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, seperti itu sih. Jadi jangan takut lah, karena sejarahnya gini, kalau misalnya dulu kan kenanya era lah, era industri, atau dulu zaman purba ya kan, alat-alatnya cuma batu-batu pindah kecil. Jadi itu ngerubah ya ke di industri ya kan. Ya itu manusia tetap bisa bertahan seperti itu. Kemudian ada teknologi lagi, internet ya kan ya. Jadi kita lah manusia yang harus beradaptasi. Sampai sekarang ada AI seperti itu. Jadikan AI sebagai teman, bukan sebagai ancaman, atau bahkan menurut saya tidak tergantikan. Bisa jadi tergantikan adalah sebenarnya orangnya itu sendiri. Kayak gitu. Kalau orangnya dasarnya nggak malas belajar, intinya ya kenanya sama manusia lainnya, kompetitor lainnya yang menggunakan AI. Jadi kayak pinter-pinteran menggunakan AI juga ya kayak. Ya, saya setuju atau bermasak itu sih, yang tetap memanfaatkan AI. Oke. Kalau Ayu sama bapak sendiri nih sering nggak sih pakai AI juga? Ayu misal dalam ngerjain tugas, atau bapak penelitian, atau sebagai media buat ngajar, ngasih. Contohnya apa tuh biasanya AI yang dipakai apa? Kalau sekarang apa ya? ChatGPT, Gemini. Kalau ChatGPT tuh Gemini biasanya buat apa ya? Kadang kalau aku susah apa ya, buat nulis tuh kan harus apa ya, kata-katanya tuh harus benar, harus itu. Kadang susah gitu mikirin kalimat-kalimatnya, jadi minta bantuan AI deh. Kalau bapak?
Nah, kalau misalnya tadi kan masih penggunaannya lebih ke ide ya, Iya. ChatGPT atau Gemini ya kan, sebenarnya kan kita ada banyak generasi visual itu menggunakan prompt juga ya, atau teks, ada seperti Midjourney, OpenAI ya kan, Stable Diffusion seperti itu, bukan Stabilizer. Nah, itu mengenerate sebuah visual, mau bentuk logo, ilustrasi ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau penggunaan, ya saya menggunakan itu ya dalam penelitian ataupun dalam pembelajaran, tapi itu digunakan sebagai referensi atau sebagai ini pelengkap seperti itu, bukan utamanya. Kita sebenarnya yang untuk nge-create atau mengkonsepkan dari awal seperti itu. Gitu. Oh ya, sama mahasiswa di sini, kalian kan teman-teman di sini udah tahu ada beberapa mata kuliah atau beberapa pertemuan yang silakan menggunakan AI, ya kan? Iya. For AI. Ya, kemana aja gitu ya, Pak. Betul. Nah, terus tuh kayak sebenarnya nih, saya ngerti nih banyak banget keuntungan AI. Cuman ya dari maksudnya kayak dari banyak kalangan ini kayak nganggapnya tuh masih ancaman nih, Pak. Termasuknya salah satunya buat ilustrator. Nah, di situ kayak jadi ada kasus semacam kayak penggunaan AI, terus kayak mau dibikin kelasnya gitu. Nah, terus banyak yang bertentangan nih, banyak opini-opini muncul. Nah, itu gimana tanggapan Bapak? Kalau dari saya gini, kalau kita mau menghindari, misalnya kan ada yang software atau aplikasi atau web ya, itu yang AI udah bermunculan yang baru, tapi jangankan yang baru, yang kita pelajari aja Adobe ya kan di sini udah mulai kan? make ya. Udah make. Jadi gimana mau menghindari, sementara semua aplikasi yang berbayar sampai yang gratis itu sudah menggunakan. Tapi tetap balik lagi, kita harus menghormati teman-teman di sini sebagai ilustrator ya kan, atau desainer itu yang mau nge-create-nya tuh yang nggak menggunakan AI. Yang tadi saya bilang mungkin masa kita berbeda, kayak gitu. Lo ada pertanyaan tuh? Ada kelihatan. Catatan baca. Ada nggak isu-isu? Oh iya, dibaca kalau nggak. Itu tadi udah, itu masuknya isu-isu tuh tadi satu. Oh, Nah, kalau ya. yang sekarang nih, kira-kira bakal ada skill baru nggak sih yang terbentuk dari AI itu sendiri? Oh iya, kayak masukin etika tadi ya. Jadi sebenarnya emang nih ada Fungsi apa di sini? Fungsinya namanya. enggak sih, agak miring ya. Jadi apa etika tadi? Etika ya, kalau misalnya kita dilihat di apa namanya di industri, di masyarakat ini kan saat menggunakan AI di apa namanya di AI itu sendiri sebenarnya ada sih memang menggunakan style para desainer karena mengambil dari dari karya yang udah ada dari internet seperti itu. Makanya mungkin ada yang nggak setuju nih dari teman-teman ilustrator ya kan untuk menggunakan itu. Makanya kalau misalnya di sini tidak menggunakan lah, seharusnya tidak menggunakan style-style yang kita ketahui yang sudah dipergunakan oleh para ilustrator. Jadi kita sebagai sebagai referensi dan juga ya ATM. Apa ATM? Amati tiru plek ketika. Pantes. Oke, jadi itu. Kemudian lanjut ke tadi yang saya lupa. Tadi pertanyaannya belum selesai. Terus jadi skill baru apa sih, Pak? Itu skill gitu. baru. Nah, kalau singkatnya seperti ini. Konsep basic fundamental itu kan harus tetap dikuasai. Itu nggak boleh enggak. Pegangan gitu ya. Iya, itu karena ya ini sebagai alat, ya kan. Nah, terus untuk yang menguasai berikutnya adalah dari AI belajar tentang seni prompt. Gimana? Kadang kita Coba bikin bingung satu aja gitu prompt. nih, udah bikin prompt yang apa ya, nyuruh gambar. Saya pernah bikin nyari gambar di internet nih, nggak ketemu-temu nih yang mana gitu yang saya pengen. Nah, saya pakai OpenAI itu. Oke, terus? Waktu itu nyari gambar radio tapi yang bertumpuk. Nah, itu juga harus bener prompt-nya kayak ya dong bertumpuk gitu. Ya gitu. Nah, ini contoh kasusnya kan, jadi Iya, kalimat atau kata apa sih yang kita pergunakan? Nah, itu mungkin di sini teman-teman decovers ya. Pasti bocor banget. Random ya. Jadi harus apa namanya
mempunyai skill tambahan itu. Makanya memang di DKV ini harus ada script writing yang harus memang didalami. Ya, salah satunya mungkin walaupun di prom juga kan kayak kata-kata yang kita buat ya kita harus bersabar untuk mendapatkan gambar yang mungkin kita inginkan. Baca nggak? Baca. Nah kalau boleh Bapak mau berharap nih, berharap Iya. Bapak tuh mau ada apa tadi? Mau pengen teknologi AI itu bantu apa aja sih di dunia kreatif nih? Contohnya. Jadi untuk AI ya kan kedatangan AI sekarang itu bukan untuk menggantikan sekali lagi, tapi bisa mengotomatiskan ya kan, bisa mempercepat ya kan pekerjaan. Kadang kan kita ada yang manual satu-satu. Nah kalau ada AI itu bisa bisa cepat bantu yang harusnya kita udah lakuin cepet nih, jadi cepet lama nih harus yang manual banget gitu, AI bisa bantuin. Betul. Jadi dipergunakan itu boleh tadi untuk batasan. Jadi teknologi itu tetap digunakan karena software-software pun yang kita dipergunakan di dunia kreatif ya kan seperti Adobe dan lain sebagainya itu sudah menggunakan itu. Nah tadi mungkin balik lagi flashback ke teman kita yang jadi gembel. Lagi gembel. Ya itu. Iya, itu sebenarnya bisa jadi seperti itu. Mau masuk DKV tapi males-malesan, ya kan, nggak coba latihan, nggak banyak referensi. Iya. Kurang pengetahuan kayak misalnya dia bisa aja. Ya, intinya kalau kayak gitu bisa jadi gembel. Iya. Coba pikirin dulu. Tadi mau ngomong apa kita tungguin. Oh nggak jadi deh. Ini salah satu Sukses kan dia sukses. Iya, dia sukses. sukses. Iya. Ini bagus sih, salah satu mahasiswa yang jadi ini ya, jadi contoh bener ya. Gokil. Manusia gokil. Oke. Gimana cara dosen bisa tetap relevan di era AI? Oke, saya jawab ya. Jadi tetap harus belajar. Jadi belajar itu bukan saat di kuliah aja sih sebenarnya, bukan saat jadi mahasiswa aja, bukan saat jadi pelajar aja. Kalau enggak nanti kalah sama kompetitor mahasiswa lain, prodi lain juga atau enggak yang otodidak. Jadi seperti itu. Jadi tetap belajar, baca ya kan, jangan yang singkat-singkat doang mau tahu cepet dapet ilmunya ya kan, jangan yang short aja, jangan yang instan. Jadi belajar Berarti AI bisa jadi kompetitor dosen juga ya Pak? Kita kan kita nanya langsung ke itu kan biasanya langsung ada jawabannya gitu. Oh iya. Kita jadi enggak nanya gimana belajar sama dosen. Padahal lebih jelas juga di AI. Oh gitu. Bedanya nggak pakai suara. Kalau itu gimana Pak? Itu kayaknya episode berikutnya lebih jauh lagi gitu ya. Saya baru terpikirkan gitu ya. Ya berarti kalau saya berarti harus ini ya, bisa apa yang nggak ada di AI ya kan, Harus ada di Bapak. iya. Jadi saya harus lebih bisa komunikasi yang baik ya kan. Iya itu. Ada chemistry dengan mahasiswa. AI nggak bisa ya. Nggak bisa. Bercanda ini kan Nggak bisa kasih nilai kan? Iya. Jadi kayak gitu sih dari saya. Saatnya kita game. Ya, beda-beda sih. Saatnya kita game. Jadi kita ada dibagi dua kelompok nih. Untuk menebak sama narsum. Yes. Kita lihat ya siapa yang menang. Pasti jelas lah. Oke. AI yang menang. Buka aja gitu. Nggak bisa. Ya, mari kita mulai. Cepetan ya. Ya, sekarang. Ya, Sudah selesai. oke. Tunggu, Apa? kita belum bikin bel. Oh, iya. Benul. Mau Apa? apa belnya gimana kalian? AI. Ada banget. Sama gak sih mirip? Iya, Iya. Iya.
apa lama. Udah, IA. Kan Oh, Bapak iya, AI, kita oke. IA. Oke, Oh, iya. Oh iya. siap. Hitung ya kan? Oke, 1, 2, 5. Kucing sedih. Belnya mana? Oh iya, IA. Apa? Apaan? Ben. Tapi Bapak tahu nggak itu apa? Itu nggak masuk ke saya ya. Ini tren yang dibuat oleh AI. Oh. Bapak tahu nggak? Ya, pernah dengar sih. Tapi maksudnya itu untuk apa yang nggak tahu. Jadi mereka tunjukkan backstory kucing sedih. Iya, Oh, gitu. terus targetnya tuh anak kecil nangis. Pantesan nggak masuk ke Bapak. Siap. Bel ya guys, Bel. Nah, Aduh nggak kelihatan. Apaan? Istri aku. Istri aku. Ibu. benar. Ini kan pasti kamu ya? Nih animenya ibunya. Oh, Nah, gitu. ibu ini. Kacamata, Parah. tas. Ini tas rohis. Tanjakin aja. Rohis. Tapi dia nggak pakai baju anak. Kan ini stigma. Oke, jadi skor Sama-sama. Oke. Ini babak penentuan. Bapak penentuan. Nggak ada pakus. Ya ikhlas ya Ki. Hitung. Siap. Oke. Kamu. Ya. Bersedia. Kamu belnya. Ya. Kamu hitung nanti. Jadi Oke. kita lihat kamu hitung. Kamu itu kita lihat. Ayo lanjut. Langsung lanjut. Siap. Ya, kita hitung aja. Allah. Apaan? Iya. Begadang. Iya. Agus lapar, Bu. Begadang. Dia duluan. Bener. Terus Bener tadi. apa Begadang. Benar. Ini Agus lapar yang Ini kalian nggak Tapi sih? kan ada ini. ada apa? Waktu Agus jam 3, bener jam 3. Kayaknya aku semalam nih. Oke. Oke, closing. Nah itu dia sesi hari ini. Coba Bapak dan Ayu ada closing statement nggak? Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata buat AI. Buat AI, tentang AI. Mana AI atau apapun yang udah hari ini. Untuk Ya. penonton. Jadikan AI sebagai pendamping. Jangan diperalat AI. Benar alat ya. Benar. Ya. Kalau dari Bapak? Oke, kalau dari saya manfaatkan AI untuk lebih kreatif dan lebih berinovatif. Oke teman-teman, sekian Deka Vibes hari ini. Kami Asek undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih. Manusia berisik punya hati tapi tak hati-hati beralaskan logika sering merasa benar. Bicara sejujurnya tak